Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar Luar biasa, biasa, tetap semangat. semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita sudah diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus kita syukuri dengan cara kita memanjatkan puji syukur kehadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah sehat semua, kemudian kita lihat lingkungan di sekitar kita, termasuk di meja, kemudian di kursi, di lantai. Kira-kira masih ada yang kotor tidak, Nak? Tidak, Pak. Tidak, alhamdulillah kalau sudah bersih semua. Ini berarti kalian sudah mengamalkan bersihan adalah sebagian daripada iman. Kita belajar mulai dari sesuatu yang kecil dulu. Baru kita nanti bisa melaksanakan yang lebih besar. Adakah teman-teman kalian yang tidak masuk hari ini? Tidak ada ya, Nak ya? Hadir semua, Tidak Pak. ada. Hadir semua. Tapi supaya lebih pastinya, Pak Guru akan mengabsen satu persatu. Ananda Ihsan. Hadir, Pak. Ya. Ananda Juliana. Hadir, Pak. Ananda Nurleli. Hadir, Pak. Hadir. Ya, sekalian semuanya sudah hadir semua. Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Dan mudah-mudahan kesehatan yang kita miliki ini bisa kita pakai untuk belajar bersama-sama pada materi kita, yaitu submateri daripada sumber hukum Islam, yaitu kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Sebelum kita mulai, maka baiknya kita memulai segala sesuatu dengan membaca doa terlebih dahulu. Coba Ananda Juliana untuk bisa memimpin doa bersama teman-temannya. Silahkan dimulai. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ananda Juliana. Mudah-mudahan awal dari kita belajar ini senantiasa diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa paham dengan apa yang kita pelajari. Tahukah anak-anak apakah materi yang sudah kita pelajari kemarin? Siapa yang masih ingat? Lupa, Pak. Lupa ya kemarin, karena kemarin itu setelah Pak Amsir ada guru yang lain. Kemarin adalah Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Sekarang kita lanjutkan, yaitu kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Anak-anak, ingat bahwa kita mempelajari ini semata-mata satu, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah untuk memastikan apakah ibadah kita sudah sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Oleh sebab itu, kemampuan yang harus kalian capai dalam materi kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam adalah, coba kalian lihat di layar depan yang sudah Pak Amsir masukkan ke dalam LCD. Dilihat itu beberapa materi yang harus kita kuasai tentang KD-nya. Yang pertama yaitu KD tentang pengetahuan, yaitu 3.8, menganalisis kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Karena kita mempelajari hadis, maka hari ini adalah menganalisis hadis sebagai sumber hukum Islam. Kemudian kemampuan untuk keterampilan dapat mendeskripsikan macam-macam sumber hukum Islam. Ini
dari dua-duanya ini mempunyai indikator. Indikator itu adalah sesuatu yang bisa diukur, yang harus kalian dapat menunaikan ataupun mencapainya. Satu adalah membaca dengan tartil, menganalisis kedudukan hadis, menjelaskan hadis, dan sebagainya. Silahkan kalian baca di depan, perhatikan setiap poin-poin indikatornya. Kemudian, sudah ya, anak-anak, coba kita lihat tujuan kita belajar. Tujuan kita belajar adalah dapat membaca dengan tartil, sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf, yaitu ilmu tajwid. Kedua, menganalisis kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Menyimpulkan isi surat An-Nisa ayat 59. Kemudian menganalisis fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam. Yang terakhir, kalian dapat membuat makalah tentang macam-macam sumber hukum Islam, yaitu hadis sebagai sumber hukum Islam. Nah, selanjutnya ada yang perlu kalian ketahui dan dapat kalian gunakan untuk mengetahui tentang kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Ada beberapa link yang bisa kalian gunakan melalui HP ataupun melalui buku-buku yang sudah tersedia oleh sekolah ataupun informasi yang lain yang bisa kalian dapatkan lewat link yang Pak Guru berikan ini. Ini salah satu tandanya. Ini Pak Amsir beri gambar kupu-kupu dengan bunganya. Nah, setiap bunga itu ada madunya. Berarti kalian diibaratkan kupu-kupu yang mencari ilmu untuk masa depan kalian. Nah, baik-baiklah kalian. Contoh ini adalah ibarat suatu nasihat untuk kita. Yang meneruskan bangsa ini adalah kalian semua. Oleh sebab itu, kalian harus benar-benar menjadi orang yang bisa untuk menanggung ataupun membawa negeri ini ke dalam negeri yang lebih maju seperti cita-cita dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya anak-anak, karena kalian ini di sini hidup berbangsa dan bernegara, Pak Guru akan mengajarkan kepada kalian dengan metode cooperative learning, yaitu kalian akan dijadikan beberapa kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kelompok ini nanti setiap satu ketua kelompok akan mengkoordinir semua anggota kelompoknya dan membicarakan atau saling membantu dalam memecahkan masalah atau mengidentifikasi masalah sebagaimana yang sudah Pak Amsir siapkan dalam LKPD yang akan Pak Amsir bagikan setelah kalian terbentuk kelompok. Kelompok pertama yaitu adalah Ananda Novi. Kelompok kedua Andana Juliana. Kelompok ketiga Ananda Ihsanuddin. Kelompok keempat adalah Ananda Nurleli. Silakan kalian membentuk kelompok masing-masing, ajak temannya untuk duduk rapi, dan Pak Amsir akan membagikan lembar kerja peserta didik. Silakan ya. Ini satu-satu, Ananda Novi, Ya, Pak. Ananda Juliana, Ananda Ihsan, dan Anda Nurleli. Ya, Pak. Ya, perhatikan ya. Tim-timnya itu beberapa identifikasi masalah yang harus kalian cari di dalam link dan di dalam buku. Nah, selanjutnya anak-anak, coba keluarkan semua buku yang ada dan segala sesuatu yang menunjang. Boleh buku, boleh kertas, boleh lainnya. Kita setiap kelompok mengeluarkan Al-Quran. Kita akan bersama-sama membaca suratul Ikhlas. Agar apa? Agar kalian belajar di sini diberi kemudahan dan diberi keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca bersama-sama. Buka Qur'annya ya, Nak.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul Qul huwallahu ahad. huwallahu ahad. Allahu samad. Allahu Lam samad. yalid wa Lam lam yalid wa yulad lam wa lam wa yakul lam lahu yakul kufuwan lahu ahad. kufuwan Ya, ahad. terima kasih ya sudah baca. Kita baca doa, mudah-mudahan kita dipermudah. Anak-anak, karena kita akan belajar bersama, ini Pak Amsi berikan pengantarnya supaya nanti kalian bisa mengetahui untuk melengkapi apa yang Pak Amsi sampaikan. Pertama adalah kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Ini adalah hadis berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya, jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis. Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59. Yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Di sini disebutkan pada pertengahan ayat ini, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli. Jikalau kalian berbeda pendapat, tidak ada penyelesaiannya dalam sesuatu perkara, farudduhu, maka kembalikanlah perkara tersebut ilallah, kepada Allah. Maksudnya adalah pada Al-Quran. Jikalau dalam Al-Quran tidak ada hukumnya, maka war rasuli, katanya kembalikanlah perkara itu kepada Rasul. Maka perkara tersebut harus dicarikan dasar hukumnya ataupun hukumnya, yaitu ada pada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa hadis menduduki nomor 2 setelah Al-Quran. Selanjutnya anak-anak, pengertian hadis adalah hadis berarti perkataan atau ucapan. Sedangkan sunnah adalah segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ada bedanya nak ya? Nah, kalau secara pengertian istilah menurut ilmu hadis, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan takdir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian sebagai perkataan, hadis itu terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah dalam hadis sebagai perkataan ada bagian sanad, ada bagian matan, dan ada bagian rawi. Sanad adalah sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah sampai pada kita sekarang. Kalau matan adalah isi dari apa yang diucapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau apa saja yang diucapkan Rasulullah, itulah yang disebut matan sebuah hadis. Sedangkan rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis dari satu orang ke A, ke B, ke C, ke D, itu adalah orang yang meriwayatkan hadis. Dari A ke D disebut namanya sanad. Apa sih fungsi hadis? Fungsi hadis adalah satu, sebagai bayan untuk menjelaskan tentang makna Al-Quran yang masih umum. Contohnya adalah perintah sholat. Sholat itu dalam Al-Quran tidak dijelaskan caranya, maka dijelaskanlah oleh hadis. Yang kedua, yaitu fungsi hadis itu memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran. Contoh adalah dalam Al-Quran kita disuruh untuk berpuasa. Maka dalam hadis diperkuat dengan berpuasalah karena melihat bulan, atau berbukalah karena melihatnya atau melihat bulan. Jadi hadis adalah memperkuat pernyataan dalam Al-Quran. Yang ketiga, hadis menerangkan maksud tujuan Al-Quran. Kemudian yang empat, hadis menetapkan hukum yang baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Kemudian macam-macam hadis dibagi berdasarkan perawinya.
maka ada 3. 1 hadis mutawatir, hadis masyhur, hadis ahad. Kemudian hadis berdasarkan kualitas perawinya dibagi menjadi 4. Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan hadis maudhu. Itulah materi yang kita sampaikan hari ini. Kalian lengkapi dengan mencari data, informasi data pada buku dan internet yang sudah tersedia. Coba sekarang kalian sudah siap semua ya? LKPD-nya sudah dibagikan belum? Sudah ya? LKPD-nya dibagikan. Ini sekarang dibagikan satu persatu. Silahkan untuk diisi. Tuh, Pak Amsir tunggu selama 15 menit. Sambil Pak Amsir melihat apakah kalian sudah bisa meresumnya. Oh, ini Ananda Ihsan sudah bagus. Anda Nureli sudah bagus juga hasilnya. Dan Anda Nopi juga sudah bagus. Ya, silakan maju ke depan untuk bisa mendemonstrasikan ataupun mendeskripsikan di depan. Ananda Nurleli, coba maju. Ya, maju bersekelompoknya ya. Bagus sekali. Definisinya bagus, sudah tersusun secara sistematis. Ananda Ihsan. Bagus. Ananda Juliana. Sudah bagus juga. Silahkan kalian duduk. Kita simpulkan bersama-sama ya. Nah, sebelum kita simpulkan, silahkan juga ya, LKPD dikumpulkan biar Pak Amsir nilai. Nah, sudah kita simpulkan kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam adalah yaitu hadis menduduki hukum yang kedua setelah Al-Quran, dan hadis dibagi menjadi 4 menurut perawinya, sahih, hasan, dhaif, dan maudhu. Ini sekarang Pak Amsir lihat nilainya dulu. Ini nilainya sudah bagus. Ya. Ini nilai yang terbaik di antara teman-teman kalian adalah Ananda Ihsan. Coba beri tepuk tangan untuk Ananda Ihsan. Ya, selamat ya. Pertahankan prestasimu, jangan sombong, dan harus bekerja sama dengan teman-temanmu kembali. Silahkan duduk. Nih, sekarang kita sudah selesai mempelajari kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Besok kita bertemu dalam kesempatan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Mari anak-anak semua bereskan semua buku-bukunya karena nanti akan bergantian dengan guru yang lain. Pak Amsir ucapkan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat semua. Kita tutup materi kita ini dengan membaca hamdalah. Coba pimpin Ananda Juliana, kita baca-baca hamdalah sebagai penutup materi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih, sampai jumpa kembali. Senang kita bertemu hari ini. Senang ya. Senang Pak. Amsil cobaan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.